Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ainun Indriani Purwoko, NIM 18313131066, kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini 4B IAIN Surakarta, akan menyampaikan sebuah stimulasi untuk perkembangan sosial emosional anak untuk usia 4-5 tahun mengenai bermain permainan kompetitif dengan bermain egrang batok kelapa yang akan saya berikan kepada anak-anak. Nah, lingkup perkembangan yang akan saya stimulasikan ini yaitu mengenai lingkup perkembangan perilaku proporsional anak dengan menunjukkan antusiasme anak-anak melakukan bermain permainan secara kompetitif dengan positif menurut tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Dan di sini saya akan menyampaikan program stimulasi untuk anak usia 4-5 tahun sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, menunjukkan antusiasme anak dalam melakukan permainan kompetitif secara positif dengan cara anak-anak bermain permainan tradisional yang ada di daerah sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang akan saya berikan untuk menstimulasi bermain untuk perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun. Metode yang akan saya gunakan dalam menstimulasi anak yaitu yang pertama menggunakan metode demonstrasi. Dengan metode demonstrasi ini, saya pertama-tama akan memberikan nama permainan yang akan saya berikan kepada anak-anak yang akan anak-anak mainkan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan alur atau cara permainan yang akan dimainkan oleh anak-anak tersebut sampai selesai dan bagaimana cara memenangkannya. Kemudian saya menggunakan metode yang kedua yaitu metode praktek langsung. Nah, setelah saya menjelaskan dengan metode demonstrasi mengenai bagaimana cara permainan yang akan saya berikan kepada anak-anak, selanjutnya saya akan menyuruh anak-anak untuk praktek langsung untuk memainkannya secara langsung bersama teman-teman seusianya umur 4-5 tahun. Dan berhubung karena adanya antisipasi COVID-19 ini, saya akan menyampaikan metode demonstrasi secara langsung melalui video yang saya buat ini. Akan tetapi, metode praktek langsung hanya akan saya tampilkan melalui laptop yang ada video dari permainan egrang batok kelapa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bermain permainan secara kompetitif itu. Apa sih maksud dari bermain permainan secara kompetitif itu? Bermain permainan kompetitif itu adalah apabila kita bermain atau melakukan kegiatan bermain dengan memainkan sebuah permainan yang mengharuskan kita memenang tersebut dengan yang beradu dengan lawan. Nah, di sini anak-anak usia 4-5 tahun merupakan usia keemasan mereka untuk bertumbuh kembang. Dengan mengajarkan anak untuk bermain kompetitif secara positif dari sebuah permainan yang akan muncul pada diri anak saat bermain. Dengan bermain kompetitif akan dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, meningkatkan rasa jujur kepada anak, dan juga dapat meningkatkan rasa sportif pada anak terhadap lawan atau anak yang lain dalam bermain permainan tersebut. Hal positif ini akan menjadi bekal mereka dan akan menjadi suatu sikap mereka dewasa nanti. Permainan kompetitif yang akan saya stimulasikan pada anak usia 4-5 tahun ini merupakan permainan egrang batok kelapa yang dapat dimainkan oleh anak-anak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memainkan dari egrang batok kelapa ini sebelum saya menampilkan video praktek dalam memainkannya. Cara memainkannya yang pertama yaitu anak dibagi satu persatu batok kelapa untuk digunakan dia bermain egrang. Apabila anak-anak sudah dibagi
dalam menggunakan egrang batok tersebut. Selanjutnya anak-anak bersiap-siap di belakang garis start dan menunggu aba-aba untuk memulai permainannya. Cara permainannya tersebut, anak-anak tidak menggunakan alas kaki apapun, jadi tidak menggunakan sandal atau sepatu. Cara mengaitkannya, kaki berpijak pada batok kelapa yang ada talinya, dan tali tersebut akan dipegang oleh kedua tangan anak-anak. Selanjutnya, guru akan memulai aba-aba dengan aba-aba siap, sedia, mulai, dan anak-anak akan segera berjalan menuju ke garis finish secara secepat-cepatnya dan dengan berhati-hati. Dan apabila ada anak yang sudah sampai garis finish secara cepat, dan dialah yang menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Dalam permainan ini, anak-anak juga diwajibkan dan dituntut untuk bersabar dalam memainkan egrang batok kelapa ini. Karena anak-anak juga diharuskan menyeimbangkan tubuh untuk menaiki batok kelapa dan harus selaras langkah kaki dengan tarikan tali tangan untuk menarik batok kelapa tersebut. Dan anak-anak juga harus bisa menerima kekalahan maupun kemenangan dari teman yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video dari praktek memainkan egrang batok kelapa ini yang dilakukan oleh anak-anak TK juga, dengan menampilkan video dari laptop. Berikut merupakan contoh dari permainan egrang batok kelapa. Setelah menampilkan video praktek dari bermain egrang batok kelapa tadi yang dapat berjalan cepat sampai garis finish, itu tersebut dialah pemenangnya. Anak-anak di sini juga harus dapat memainkannya secara antusias, karena di sini dimainkannya bersama teman-teman dan juga bapak ibu guru. Dan di setiap yang ada yang kalah harus menerima dan ikhlas atas kekalahannya. Dan bagi anak yang menang dalam permainan, diharapkan juga harus bersikap rendah diri dan tidak sombong kepada teman-temannya, dan memberikan semangat kepada temannya yang kalah tersebut agar tidak patah semangat. Nah, sikap tersebut merupakan sikap positif yang dapat dilakukan oleh anak-anak usia 4-5 tahun dalam permainan kompetitif. Dan anak juga dilatih untuk bersabar karena permainan ini juga cukup menguras perasaan anak-anak. Dan teman-teman, tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai perilaku proporsional anak usia 4-5 tahun dalam menunjukkan antusiasme melakukan permainan kompetitif secara positif dengan memberikan program stimulus dengan bermain permainan egrang batok kelapa ini. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video yang saya buat ini. Apabila ada kurangnya dalam video yang saya buat ini dan maupun adanya salah kata dalam berucap, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.